Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Laili Nailul Munah, NIM 56, kelas C, Pendidikan Sejarah, Angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. RPP sendiri merupakan suatu dokumen praktis yang digunakan oleh guru untuk membuat rencana kegiatan pembelajaran tatap muka dalam satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus, jadi RPP ini lebih bersifat praktik dari KIKD yang terdapat dalam silabus. Silabus sendiri itu diturunkan dari kurikulum. Komponen RPP yang pertama ada identitas. Identitas sendiri terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, kemudian tahun ajaran, materi pokok, yang di sini saya mengambil konsep perubahan dan keberlanjutan, kemudian alokasi waktu, 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Kemudian ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini berasal dari silabus. Terdapat 4 kompetensi inti dari KI 1 sampai KI 4. KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ini juga berasal dari silabus. Di sini saya mengambil kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, dan 4.2, yaitu menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Jadi kompetensi dasar di sini itu berasal dari silabus yang tidak boleh diubah-ubah. Kemudian dari kompetensi dasar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di sini ada IPK 3.2.1, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kemudian IPK 3.2.2, menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan. IPK 3.2.3, membedakan makna perubahan dengan makna keberlanjutan dalam sejarah. Kemudian IPK 3.2.4, mencontohkan perubahan dan keberlanjutan dalam suatu peristiwa sejarah. Dari KD 4.2, menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah, dijabarkan menjadi IPK 4.2.1, yaitu menyajikan makna perubahan dan keberlanjutan untuk mengkaji peristiwa sejarah dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini berasal dari perumusan IPK, sehingga tujuannya harus mencakup IPK. Karena IPK-nya terdapat 5 IPK, maka tujuan pembelajaran juga ada 5. Tujuan pembelajaran ini dapat dibuat dalam bentuk penomoran seperti berikut ini atau model deskriptif. Dalam tujuan pembelajaran terdapat model pembelajaran seperti berikut ini. Kebetulan saya menggunakan model Discovery Learning. Kemudian materi pembelajaran. Kemudian ada pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, metodenya diskusi, tanya jawab, ceramah, presentasi, dan penugasan. Kemudian modelnya menggunakan model Discovery Learning. Kemudian media pembelajaran. Medianya berupa PowerPoint tentang konsep perubahan dan keberlanjutan, kemudian alatnya berupa LCD proyektor, laptop, whiteboard, dan spidol. Kemudian ada sumber belajar. Yang pertama sumber, seperti berikut ini, kemudian bahan ajar. Bahan ajar ini akan diberikan pada siswa di kelas atau dalam proses pembelajaran. Kemudian ada tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahapan pendahuluan terdiri dari kegiatan berikut, yaitu pertama, guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam pembuka dan meminta siswa untuk berdoa. Guru memantau kebersihan kelas dan kedisiplinan siswa. Kemudian guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. Guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada salah satu siswa mengenai makna perubahan. Guru menjelaskan tujuan materi yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut
beserta metode yang akan digunakan, yaitu diskusi, presentasi, dan penugasan. Untuk nilai karakternya yaitu religius dan disiplin dengan alokasi waktu 15 menit. Kemudian, tahapan inti. Yang pertama, guru memberikan pengantar materi secara singkat dengan metode ceramah menggunakan media PowerPoint tentang konsep perubahan dan keberlanjutan untuk merangsang siswa. Kemudian, siswa mengidentifikasi masalah yang didapatkan setelah menerima materi yang disampaikan guru. Kemudian, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian, guru memberikan tema permasalahan terkait materi pembelajaran yang harus dipecahkan oleh masing-masing kelompok. Kemudian, guru memberitahukan sumber belajar berupa buku berikut ini serta website dan bahan ajar berikut ini untuk mendukung kegiatan diskusi siswa. Kemudian, guru memberikan LKPD untuk memudahkan siswa dalam kegiatan diskusi. Siswa melakukan diskusi kelompok dengan mengumpulkan data-data dari sumber belajar dan bahan ajar untuk memecahkan permasalahan. Kemudian siswa mengolah data dan informasi yang telah diperoleh untuk melakukan pembuktian dan menyajikannya dalam bentuk laporan hasil diskusi. Kemudian guru memberikan penilaian sikap ketika siswa melakukan diskusi kelompok. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian guru memberikan penilaian keterampilan ketika siswa melakukan presentasi. Kegiatan inti ini terdapat nilai karakter yaitu disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab dengan alokasi waktu 60 menit. Dalam kegiatan inti ini harus tampak sintaksnya. Karena saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, maka sintaksnya tampak seperti berikut ini, mulai dari pemberian stimulus, siswa mengidentifikasi masalah, dan sebagainya. Pada kegiatan penutup, guru memberikan penguatan materi, kemudian guru dan siswa melakukan penarikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi untuk memperkuat nilai-nilai yang diperoleh dari pembelajaran, guru dan siswa melakukan evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran, kemudian guru memberikan soal uraian sebagai pekerjaan rumah untuk menilai pengetahuan siswa. Kemudian guru memberikan gambaran mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam penutup. Pada kegiatan penutup ini, nilai karakternya religius dengan alokasi waktu 15 menit. Kemudian penilaian. Teknik penilaian sikap melalui observasi dengan bentuk penilaiannya jurnal penilaian sikap. Kemudian teknik penilaian pengetahuan melalui penugasan, bentuknya lembar soal dan kunci jawaban. Kemudian teknik penilaian keterampilan melalui unjuk kerja, yaitu presentasi dan laporan hasil diskusi, dengan bentuknya rubrik penilaian. Instrumen penilaian terlampir, dan ada remedial. Kemudian ada pengayaan. Kemudian ada lampiran-lampiran. Yang pertama ada lampiran bahan ajar, seperti berikut ini. Kemudian ada lembar penilaian sikap, yaitu jurnal penilaian sikap yang terdiri dari identitas, nama, dan aspek yang dinilai. Selanjutnya ada lembar penilaian pengetahuan, ada kisi-kisi soal, seperti berikut ini. Ada soalnya, terdiri dari 4 soal, kemudian ada kunci jawaban, kemudian ada pedoman penskoran, seperti berikut ini, dan yang terakhir ada analisis hasil penilaian. Nah, berikut adalah pengayaannya, yaitu diberikan materi pertemuan selanjutnya. Materi ini diambilkan dari artikel dari tirto.id. Kemudian ada lembar penilaian keterampilan dengan hasil diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini dibuat untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Komponen LKPD terdiri dari judul, yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan. Kemudian ada identitas, seperti berikut ini. Ada keterangan kelompok. Di sini perlu dicantumkan nama kelompok dan anggotanya. Kemudian ada petunjuk, seperti berikut ini, dan ada kegiatan, beserta soal-soal yang harus dikerjakan siswa. Pada LKPD ini tidak ada pedoman penskoran, karena LKPD sendiri kan bertujuan untuk membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Demikian presentasi saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.